Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Serupa Tapi Tak Sama. Saudara, dalam dunia yang kita hidupi hari ini banyak sekali hal yang tampaknya serupa, namun sebenarnya tidak sama. Apakah itu benda, hewan, bangunan, bahkan sikap dan perilaku. Hari ini mungkin kita tidak membahas mengenai benda ataupun hewan, tetapi sebuah sikap yang tampaknya serupa namun sebenarnya tidak sama, yaitu sikap galak dan tegas. Masih banyak sekali orang yang sulit membedakan antara sikap galak dan tegas. Seringkali kedua sikap itu dianggap sama. Karena biasanya ketika seseorang bersikap tegas, ia mengeluarkan kata-kata dengan nada yang keras. Demikian juga dengan seseorang yang galak. Jadi memang serupa ya saudara. Sebenarnya keduanya merupakan dua sikap yang berbeda, meskipun terkesan sama. Perbedaan utama dari keduanya adalah bahwa sikap tegas didasari pertimbangan kebaikan di masa depan, sedangkan sikap galak hanya pelampiasan emosi sesaat. Ya, saya ulang. Sikap tegas didasari pertimbangan kebaikan di masa depan, sedangkan sikap galak hanya pelampiasan emosi sesaat. Sikap tegas mempertimbangkan dua sisi, sedangkan sikap galak biasanya menganggap pihaknya saja yang benar. Pribadi yang tegas biasanya memandang sesuatu dari dua pihak, baik pihaknya maupun orang lain. Sebab dia paham benar bahwa ketegasannya itu akan berdampak pada banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang bersikap galak, dia hanya akan mementingkan diri sendiri. Apapun yang baik untuk dirinya sendiri akan lantang dia ucapkan. Hal inilah yang kadang membuat orang-orang tak mau deket-deket dengan orang yang galak, karena orang yang galak itu cenderung egois, saudara. Pertanyaannya, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan merupakan pribadi yang tegas. Saya percaya saudara setuju. Sikap yang dimiliki olehnya ini jangan sampai kita lupakan. Karena jika kita sampai lupa, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang ajar terhadap Dia. Hubungan yang mengecewakan dengan Tuhan akan terjadi ketika kita tidak memandang ketegasannya. Kita hanya melihat Dia sebagai sosok pemberi anugerah tanpa batas. Padahal sejatinya Tuhan harus kita pandang secara berimbang, saudara. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, perhatikan, kamu pun akan dipotong juga. Roma 11 ayat 22. Ayat ini sangat jelas mengingatkan kita bahwa selain kemurahan Allah, kita juga harus memperhatikan kekerasannya. Allah memang murah hati, tetapi Ia juga Allah yang keras dalam arti tegas. Dengan hakikat Allah yang seperti itu, seharusnya justru kita bersyukur
bersyukur memiliki Tuhan yang mempunyai sikap tegas. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang semakin dewasa di masa depan. Itu harus selalu kita ingat, saudara. Walaupun kita ini anak-anaknya, sering menyebut diri sebagai anak Tuhan. Saya katakan demikian karena bukan berarti karena kita anak-anaknya Tuhan, maka Ia akan memperlakukan kita secara khusus. Bukan begitu, saudara. Sangat jelas dalam 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Itu artinya kita pun, siapapun kita, tidak akan pernah lepas dari penghakiman Allah. Ia tidak memandang muka. Semua akan dihakimi menurut perbuatannya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa tidak, kita harus hidup takut akan Dia, menghormati Dia secara patut, tidak berlaku atau bersikap kurang ajar terhadap Dia. Sebab itu, saudara, mari saya ajak kita periksa hidup kita selama ini. Kita pribadi lepas pribadi, bagaimana sikap atau kebiasaan hidup kita? Iya, betul, saudara. Kita harus memeriksa diri kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menyadari bahwa sejatinya kita sering berlaku kurang ajar. Yang gampang saja ya, saudara, bagaimana kita membelanjakan uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Bukankah seringkali kita asal pakai? Padahal itu kan bukan milik kita. Bagaimana kita berbicara dan memperlakukan orang-orang lemah? Bagaimana kita sering membanggakan kemampuan dan kekuatan kita? Sepertinya Tuhan itu tidak ada. Ya, kan begitu, saudara. Dalam semuanya itu, kita sering bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Ingat, saudara, serupa tapi tak sama. Jangan saudara berkata, Tuhan kok galak. Sorry, tidak galak, saudara, tapi tegas. Dia pasti akan menghukum setiap orang yang kurang ajar, yang tidak hidup sesuai kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.